tetangga katanya pada ngusir Bapak, betul nggak itu? Bukan ngusir. Apa yang terjadi, Pak? Jadi datang orang tua yang ditahan begitu tuh datang ke rumah saya. Bilang apa, Pak? Jadi minta bahwa anaknya itu tidak melakukan. Saya tidak tahu melakukan atau apa-apanya. Saya tidak mau. Kalau misalnya membohong kan tadi juga tidak boleh bohong. Begitu. Pak RT, Pak Pasren, Iya. disebut tadi oleh Pak Siswandi, ada pihak dari keluarga terpidana yang datang dan berupaya untuk mempengaruhi. Katanya bahkan memberikan imbalan untuk bersaksi. Yang benar seperti apa, Pak? Betul mau ngasih imbalan, tapi saya tolak. Bapak masih ingat keluarga siapa itu? Jangan, tidak kompetisinya juga. Oke. Iya. Tapi ada. Ada. Bapak nggak mau buka di sini ya? Iya. Apa yang disampaikan? Waktu itu ngomongnya ke Bapak gimana? Ya maafnya saja katanya tuh ya semuanya juga yang terpidana itu tidak melakukan. Ya saya tidak mau. Udah nanti saya kasih imbalan, tidak mau. Oke. Iya. Jadi nggak ada yang mempengaruhi Bapak dalam bentuk apapun itu, dari pihak siapapun itu, Iya. bahwa yang Bapak sampaikan adalah yang Bapak ketahui, yang sebetul-betulnya terjadi versi Bapak, betul? Iya. Iya. Yang Bapak tahu, Iya. yang Bapak ceritakan kan, Iya. tidak ada tekanan. Tidak ada sampai 8 tahun sekarang itu tidak ada. Nggak ada. Barusan sekarang ini jadi sampai rame begitu jadi kaget. Kaget ya, Pak? Iya, kaget. Oke. Tapi kenapa Pak kemudian menghilang gitu, Pak? Kalau misalnya Bapak merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan benar, yang sebetul-betulnya terjadi, begitu ya, kenapa begitu sulit, Pak, untuk menjumpai Pak Pasren? Saya loh, Pak, saya datang ke rumah. Terus terang, saya kelungun, Pak, mohon maaf ya, Pak. Iya, Saya iya. datang, saya baik-baik datang ke Iya, sana, iya, saya ketemu dengan anaknya Bapak yang perempuan ya, Pak, Iya, dari iya, iya. Jakarta sempat ya, Pak? Iya. Betul ya, Pak ya? Iya. Dan saya berupaya untuk baik-baik dengan itikat baik untuk meminta keterangan kepada Bapak. Tapi disebutkan Bapak lagi nggak di rumah. Iya. Terus tanya aja ke Polres dan sebagainya, sudah disampaikan semua gitu. Iya. Kenapa sih, Pak? Ya, untuk demi kenyamanan jadi saya istilah itu tidak menempati rumah sendiri begitu supaya untuk kenyamanan saya supaya aman. Dan Bapak tidak berpindah-pindah tempat Tidak kan? berpindah. Hanya satu tempat Satu tempat aja. itu saja. Sebetulnya di rumah berarti ya? Di rumah tapi bukan rumah itu. Gitu. Bapak punya banyak rumah ini, Pak RT. Yang mana rumahnya, Pak? Saya tahu ada dua itu. Satu Iya. yang kontrakan kosong itu masih rumah Bapak? Iya, rumahnya anak. Rumah anak, yang sekarang catnya udah ganti kan? Iya. Dulu kalau nggak salah catnya warna pink atau warna hijau ya? Sekarang ada warna pink ya kalau nggak salah itu. Masih pink. Masih pink ya? Pink, ya. Pink ya, oke. Kemudian yang rumah Bapak tinggal kan? Iya. Nah, Bapak ada di mana waktu itu? Saya cari-cari susah amat. Ya tidak ada di tempat. Nggak ada di Hanya tempat? untuk demi kenyamanan. Ya, emang ada yang bikin nggak nyaman, Pak? Ya hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis, sih kepikiran sih begitu. Banyak yang nyari ya. Iya banyak yang nyari apa. Jadi Bapak itu menyingkir atau menjauhi publik itu semenjak kasusnya ramai lagi? Iya. Oh gitu. Sama Mas Kafi juga? Ya sama. Iya, sama. Oke. Karena apa, Mas? Karena betul-betul terganggu. Iya, terganggu. Sampai gimana terganggu? Ceritain, Kak. Ya nggak nyaman aja, nggak aman. Oke, ada yang ganggu, ada yang intimidasi. Ya, belum ada. Belum ada. Jadi ada motor lewat jam 11 gitu ya. Siapa dia, kita kan nggak tahu apakah kebetulan masyarakat itu lewat kok jam 11. Kok apa setelah dicari nggak ketemu kok lewat-lewat. Iya. Itu jadi was-was. Was-was. Tapi kan ini kasusnya sudah semakin ramai, Pak. Iya. Bapak udah dengar Bapak dilaporkan ke polisi? Udah tahu? Ya kan sudah ini di BAP. Sudah di BAP ya? Sudah. Artinya sudah mengikuti prosesnya lah ya? Iya sudah. Oke. Di BAP bukan karena laporan orang. Bukan lapor. Beda Ini loh ya. ini yang laporan terbaru maksud saya, Pak Siswandi? Belum, berarti. nggak tahu mereka. Oke, belum tahu ya? Belum. Oke, saya jelaskan berarti ya. Izinkan saya jelaskan ya, Pak ya. Iya. Jadi Pak
Pasren, Mas Kahfi dilaporkan oleh keluarga terpidana. Disebutkan ini kaitannya dengan kesaksian palsu, bohong yang berakibat pada terpidana saat ini ada di penjara. Silakan aja. Masalah versi hukum nanti kami dari kuasa hukum. Tapi ada resiko hukumnya. Apa risikonya, Pak? Resiko hukumnya tatkala dia melaporkan yang dilaporkan tadi tidak terbukti, kami akan mengambil langkah hukum. Laporkan balik. Oh iya, itu udah pasti. Ada Berarti, konsekuensinya hukumnya. Maka kami nunggu. berarti Bapak akan melaporkan balik siapa-siapa saja yang melaporkan Pak Pasren dan juga Iya, Mas Kahfi? melaporkan. Nanti kan laporan polisi itu ditindaklanjuti. Ya, kalau tidak terbukti, kami akan melapor balik. Itu konsekuensinya hukumnya. Dan ini udah kita sampaikan. Pak Fitra Ramadhani udah nyampaikan, semua udah nyampaikan. Kenapa kita belum bereaksi? Saya belum tahu. Belum pernah dipanggil, belum di BAP. Kalau dipanggil klien kami kan pasti lewat kuasa hukum. Kita tunggu. Kenapa sih Pak Siswandi bereaksinya begitu keras bahkan sampai melaporkan itu, bahwa kan keluarga terpidana sah-sah saja mereka punya hak, apalagi mereka Betul. bergerak dari Langkah hukum, konsekuensinya berhadapan dengan hukum. Oke. Saya rasa tahu semua tuh pendekat hukum, lawyer-lawyer. Konsekuensi terhadap langkah hukum, ya berbalik hukum. Masa kita diam aja? Oke. Ya, kita tunggu aja. Kita belum reaksi karena saya belum tahu faktanya laporan polisi nomor berapa, pasal berapa yang dilaporkan, ya siapa yang melaporkan saya belum tahu. Kalau disebutkan Pak bahwa putusan pra peradilan Peggy Setiawan ini semacam novum bagi para terpidana untuk mengajukan PK, apa komentar Pak Siswandi? Setahu saya selaku praktisi hukum tidak ada kaitannya putusan PK itu menjadikan novum. Salah kaprah, udah itu aja. Saya kembali ke Pak Pasren. Ya. Pak Pasren, saya balik lagi ke peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 silam. Kami mendapatkan informasi Pak Pasren, ini kami harus konfirmasi juga, bahwa ada kegiatan 17-an waktu itu Pak. Kegiatan perayaan kemerdekaan waktu itu. Yang mana anak-anak itu sering ngumpul di tempat Pak Pasren. Anak-anak yang saat ini menjadi terpidana. Dan itu dibenarkan oleh beberapa keterangan tetangga, termasuk apa yang disampaikan Pak Ketua RW 10 waktu itu ya Pak. Bapak kenal dengan Pak Itno ya. Itno ya? Iya. Ya Pak Itno, Iya, yang iya. mengatakan bahwa betul bahwa pada saat itu memang anak-anak itu sering kumpul di tempat Pak Pasren. Tanggapan Bapak? Kumpulnya bukan di rumah kos-kosan, di kumpul hanya 3 orang. Siapa sebetulnya. Saya dengan keamanan, dengan sekretaris, cuman itu saja. Cuma 3 itu aja? Cuma 3 orang saja. Tapi kan aktivitas kepemudaan pasti melibatkan pemuda setempat dong Pak. Hadi ikut nggak Pak waktu itu? Tidak ada. Nggak ada? Tidak ada. Eka? Tidak ada semuanya. Tidak ada yang ada di ini tuh. Yang ada di sini tidak ada semua. Hanya 3 orang saja. Hanya ngebahasnya tuh minta bantuan untuk biaya 17 Agustusan. Siapa yang minta bantuan Pak? Jadi minta bantuan ya. Oh, nyiapin proposal. Ya proposal. Bapak yang nyiapin proposal itu waktu itu ya? Iya. Oh, oke. Jadi anak-anak muda ini nggak dilibatkan waktu itu? Tidak. Yakin Bapak? Yakin. Ini kan aktivitas 17-an Bapak. Iya, Biasanya iya. kan selalu Hanya ada game yang- muda, yang lomba tuh, bersama. Yang tuh hanya 3 orang saja. Oke. Waktu itu Pak, waktu kejadian ya Pak, Bapak dengar apa tentang Vina dan Eki? Itu kan rame informasinya Pak, waktu itu Pak. Dan Pak Rodiana nggak pernah ke rumah Bapak? Tidak pernah, tidak lihat, tidak kenal.